Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih. Ini kita dalam channel YouTube-nya Mas Sunjaya bersama Habib Muhammad Ali Baraba dalam rangka halal bihalal, dan kita duduk nyantai bertanya jawab sama Habib Ali Baraba. Dan mungkin dalam berkenan dalam hari ini kita insya Allah berkenan semua dan lancar semuanya. Monggo. Mas. Sebelumnya ada pertanyaan yang saya mau tanyakan mengenai topik miras alkohol. Mohon. Ini banyak pendapat yang bilang malam alkohol, Iya. tapi sholat tetap Jalan. jalan. Wah, STMJ berarti ini. STMJ ya. STMJ. Terus. Sholat Masih terus. aja. Masih jalan. Nah. Kira-kira kalau menurut Pak Ustadz itu mengenai miras, kira-kira itu diampuni enggak kalau tetap miras tapi sholat jalan? Ya. Mungkin bukan hanya miras ya, kalau kita mau tarik lebih ke miras, kenapa mungkin lebih penekanan, karena memang berdasarkan hadis Rasul SAW bahwa al-khamr itu ummul khaba'ith. Jadi khamr itu adalah induknya segala perbuatan keji, itu khamr. Sampai diibaratkan itu kan, ini saya kasih catatan seperti ini karena sebetulnya bukan hanya maksiat, kan bukan hanya khamr. Maksiat itu bukan hanya miras. Dan orang kecenderungan kan begitu. Maksiat ya sholat ya, maksudnya tetap apapun itu miras dan sebagainya. Nyatanya memang yang menimbulkan efek ya, baik itu bagi kesehatan diri sendiri, juga efek ke masyarakat yang sudah dikatakan tadi merujuk hadis tadi, itu kan induk segala perbuatan keji, itu namanya khamr. Sampai di situ ceritakan ada orang diberi pilihan, kata Rasul, orang ini antara minum khamr, membunuh bayi, sama zina sama satu perempuan. Dia dijebak, harus satu kamar dikunci, harus keluar, kecuali dia harus melakukan salah satu dari tiga: minum khamr, zina, dengan membunuh. Nah, hanya dia mikir, membunuh, waduh kasihan menghilangkan nyawa orang. Zina juga hubungannya sama kehormatan orang. Kalau gitu saya pilih ini aja lah, ini yang paling ringan. Hoteler ya teler sendiri. Ternyata akhirnya dikonsumsi, ya dia konsumsi khamr, hilang akalnya. Ya, nanti akan saya bahas khamr itu sendiri ada dalam bahasa Arab itu ada keterkaitan makna dengan asal usul khamr itu sendiri, atau kalimat khamr itu sendiri. Ya. Hanya karena tertutup akal sehatnya, hanya dia zina, dia bunuh juga bayi itu. Tiga-tiganya, maka dari situ muncul hadis tadi, bahwa khamr itu ummul khaba'ith, ibu atau induk dari segala khaba'ith, perbuatan keji atau maksiat macam-macam, itu induknya khamr. Nah, jadi juga begitu juga kalau kita lihat di hadis tentang akhir zaman ya, kalau kaitannya dengan khamr itu dikatakan bahwa yaqilul ilmu wa yakthurul jahl. Kataku musa'ata tapi ata yaqilul ilmu wa yakthurul jahlu wa yashubul khamru wa yakthurul zina. Dikatakan yakthurul harju. Tidak akan bangkit kiamat kecuali setelah sedikitnya ilmu, kemudian menyebar kebodohan, kemudian yang ketiga diminum khamr, kemudian banyaknya perzinahan, kemudian banyaknya pembunuhan. Saya melihat dari sisi lain ini semacam efek domino. Di antara kemaksiatan, tentunya selain sedikitnya ilmu dan banyaknya kebodohan ya, setelah itu kan dibuka dengan kemaksiatan, ada khamr, ada zina, ada pembunuhan. Tapi di situ Rasul memulai dengan khamr dulu, baru banyaknya zina, baru banyak pembunuhan. Nah jelas khamr merusak akal bisa mencuri, bisa berzina. Kalau sudah itu terjadi perselingkuhan macam-macam, terjadi cekcok, terjadi kekacauan masyarakat, ya pembunuhan tadi ujungnya kan banyak. Kita lihat berita kriminal, asal usulnya kan dari situ.
Kemudian juga dari perselingkuhan, dia membunuh. Nah, itu asalnya kadang-kadang selingkuh dan lain itu asalnya dari khamr juga, rusaknya akal. Nah, ujungnya kalau mau ditarik lagi ke ujungnya ya sedikitnya ilmu. Ya, kemudian kalau ilmu sudah sedikit yang merebak kebodohan, terutama kebodohan tentang syariat. Nah, kalau sudah begitu maka diterjang maksiat. Yang Rasul fokuskan di hadis itu adalah khamr, karena itu pokok angka dari ilmu. Nah, terus kaitannya bagaimana? Apakah diterima? Memang dalam hadis-hadis sahih yang ini satu ancaman ya, bahwa sholatnya orang yang minum khamr itu tidak diterima 40 hari. Ya, itu bilang itu. Nah, terus korelasinya dengan kan nggak apa-apa katanya orang yang katanya orang ini katanya orang ini si apa pelaku ini ya pelaku mengatakan katanya ya aja mumpung apa ya gimana? apa ini Ya, sholat nanti katanya mengkafaru. mengampuni Dikatakan mengkafaru betul. Ya, tapi betulnya separuh-separuh, itu mungkin ngajinya ngantuk atau memang nggak ngaji sama sekali. kurang jauh ngajinya. Ya, atau kitabnya ya, saya sering istilahkan Fathul Jari. Batu jari. Nah, Jari ini lain jari ini. Jari. Ya, tahu duduk permasalahannya. Nah, memang betul. Ya, sholat itu mengkafarah, baik itu menurut Quran maupun menurut hadis, menghapus ya dari kesalahan. Betul. Tapi tunggu dulu. Ya, kita lihat ya, harus dicermati hadisnya dan yang menyatakan tentang masalah bahwa sholat itu mengkafarah apa kan gitu. Terus sampai sejauh mana sholat itu mengkafarah kan begitu. Nah, di akhir surat Hud alaihissalam Allah berfirman, ya, wa innal hasanat yudhibna sayyi'at. Aqibis sholat atau rafain nahari wa sulafa minal lail. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Tadi kata Qur'an zakir. Dirikanlah sholat di dua penghujung siang dan sebagian daripada malam. Sesungguhnya kebaikan akan menghapus keburukan. Nah, memang asbabun nuzulnya betul. Ini sebab turunnya termasuk di Sahih Bukhari dan beberapa hadis yang lain. Sebab turun ayat ini ada orang lapor datang ke Rasulullah SAW. Nah, kemudian beliau orang ini tanya, ya Rasul, tadi saya maaf ya Rasul, sambil dia bersedih bahwa saya sudah keluputan. Luput apa? Saya menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Ya, bukan mahramnya. Mahram ya, bukan muhrim. Karena ustaz-ustaz juga sering salah. Salah Saya sering apa nih jelaskan ya. Salah- Muhrim itu salah artinya pengertian. orang yang sedang ihram haji. Sedang melakukan ihram haji, ihram umrah itu namanya muhrim. Kalau perempuan muhrimah. Nah, mahram itu orang yang haram kita nikah. Jadi ibu jenengan, bibi jenengan itu mahram. Ya, yang tidak batal ketika bersentuhan menurut mazhab Syafi'i. Ya, dan juga halal untuk disentuh karena memang mahramnya bukan. Kalau bukan mahram kan tidak boleh disentuh. Kan dikatakan la yatnyutan rasul ahadikum ibrat min hadidin khairun min aid. Ya mas tamas saya dulu dan meratin datanya. Dikatakan bahwa kamu ditusuk dengan besi itu lebih bagus daripada tanganmu menyentuh tangan wanita lain yang bukan mahramnya. Nah, kemudian jadi kembali ke situ ke hadis tadi tentang masalah pengkafarohan sholat tadi. Sholat itu bisa mengkafaroh. Kembali ke topiknya ini. Nah, memang sebab turunnya ayat itu memang itu. Tapi kan judulnya sama, bahwa di ayat itu dijelaskan bahwa sholat itu mengkafaroh kan gitu. Nah, walaupun sebab turunnya memang tentang sahabat tadi yang mengaku, ya Rasul, saya sudah bersentuhan. Gimana saya ini? Sambil menyesal dia mengaku. Tunggu sebentar ya. Ya, menyesal dia dosanya ya, tentunya orang tobat kan harus menyesal. Kalau enggak kan berarti main-main. Nah, ini kan main-main ngecek terusan istiqomah terus piye. Nah, itu juga nanti salah satu poin. Dia dengan tobatnya tempatnya sehingga tidak dianggap bukan main-main ya, ngecek ya. Betul. Ngecek pada Allah. Nah, di sini Rasul nggak berani komentar karena beliau itu ayatiku anil hawa. Beliau nggak mungkin berdasarkan hawa nafsu. Tunggu wahyu, nggak lama wahyu turun itu surat Hud, akhir surat Hud tadi. Wah, tudikanlah sholat. Nah, kemudian nggak lama sholat duhur, itu tadi ayat tadi yang saya bacakan tadi. Tudikanlah sholat di dua penghujung siang dan sebagian dari malam. Sebenarnya kebaikan, terutama kebaikan berupa sholat itu bisa menghapus keburukan. Nah, sholat nggak lama sholat duhur datang. Sholat si orang tadi berkaitan ini, sholat yang terkait tadi, sholat dengan Rasulullah SAW di jamaah sholat. Nah, sampai di situ
Kemudian si orang tadi ini ditanya lagi sama Rasul. Atau orang ini bertanya lagi dalam riwayat yang lain. Rasul, gimana pertanyaan saya tadi? Bukankah kamu sudah sholat? Dalam riwayat yang lain mengatakan, ya Rasul, dirikan pada saya hukuman yang berat, yang sudah ada aturannya di Al-Quran, seperti zina kan harusnya dicambuk, kalau dia belum kawin cambuk 100 kali dan sebagainya. Tegakkan kepada saya hukuman had supaya saya bisa terbersihkan ya, terbersihkan juga dari dosa, karena hukuman had itu kalau sudah menerima hukuman di sini, dia di akhirat tidak akan dihukum. Ada hadis yang lain menjelaskan itu. Dia pikir perbuatan dia ini pantas untuk menerima hukuman seperti itu. Kata Rasul, bukankah kamu sudah sholat? Oh iya, saya sudah sholat. Nah sudah. Kemudian dibacakan ayat tadi, innal hasanat gitu, kebaikan menghapus keburukan. Nah, ini dijelaskan di hadis yang lain, karena hadis itu menjelaskan Quran, dan begitu kadang-kadang sebaliknya. Dijelaskan di hadis yang lain, wa as-salatu ila sholati, Ramadan ila Ramadan, wa Jum'ah ila Jum'ah, wa sholat ila sholat, mukaffiratun lima bainahunna, majatun batil kabair. Nah, sholat ke sholat yang satu, ke sholat yang lain, sholat yang satu, sholat yang lain, Ramadan ke Ramadan yang lain, Jumat ke Jumat yang lain, itu menghapus dosa-dosa. Tapi ada tapinya, di akhir hadis itu dikatakan selama dijauhi dosa besar. Nah, selama dijauhi dosa besar. Artinya yang bisa dikafaroh dengan sholat dan sebagainya itu tadi, Ramadan, Jumat, sholat, itu hanya bisa mengkafaroh dosa-dosa besar. Ini saya jelaskan satu poin, nanti ada poin tambahan untuk pemahaman hadis ini. Nah, jadi wudu, di hadis yang lain kita dapat orang wudu, siapa yang wudu kata Rasul dengan seperti wudunya saya ini sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia diampuni dosa yang telah lalu. Intinya banyak hadis yang serupa. Intinya dosa kecil itu gampang dikafarah. Kita bukan dalam konteks mengenteng-entengkan dosa ya, tapi memang dosa kecil itu ya kafarohnya Allah pengejauhan Rahman Rahim itu Allah menyediakan banyak fasilitas yang bisa mengkafarah. Atau istilah Quran itu dosa kecil itu disebut al-lamam. Lamam itu dosa yang hampir setiap orang nggak bisa menghindar. Gamanya ngelihat wanita bukan mahram, kita keluar aja sedikit sekarang, apalagi zaman kayak gini. Apalagi di negeri yang nggak semuanya menutup aurat dengan tepat kan gitu. Masa mau kita merem kan mungkin. Cilupan ini. Cilupan nanti itu. Ya nabrak. Ya, bagi kalau nyetir, hujannya lebih besar. Iya. Hujannya lebih besar. Nyetir masa mau merem kan nggak mungkin. Nah, hujannya lebih besar. Itu namanya lamam. Nah, dosa-dosa kayak gini kan nggak bisa terhindari. Lah ini memang gampang. Nah, sepurone itu gampang. Pengampunan Allah itu gampang. Bukan berarti dalam konteks mengentengkan dosa ya, tidak. Nggak boleh mengamalkan gitu ya. Jangan sampai mengamalkan gitu ya. Ini satu poin. Nah, terus kita kembali ke miras tadi khamr. Nah, kalau kita lihat dalam hadis Rasul yang lain soal Bukhari dan yang lain, khamr itu termasuk jajaran dosa besar loh, bukan dosa kecil. Dosa besar. Nah, sampai sini paham ya korelasinya. Nah, tadi pengkafaruan kan khusus dosa kecil. Dosa kecil tuh banyak sekali, masya Allah, dengan luasnya rahmat Allah banyak sekali amalan-amalan yang langsung dalam tanda kutip secara otomatis bisa mengkafaroh dosa kecil, wudu, sholat, semuanya. Ya, itu gugur dosa semuanya. Itu. Nah itu seperti itu. Jadi itu ke miras ini ada tapinya tadi kan, dikatakan sholat kepada sholat, Ramadan kepada Ramadan, Jumat kepada Jumat, dikafaroh. Tapi selama menjauhi dosa besar. Khamr termasuk dosa besar. Jadi itu bukan berarti hadis itu bertentangan, tidak. Oh enggak selama, terus gimana kalau dia tobat belum sampai 40 hari kan tadi katanya nggak diterima sholatnya 40 hari. Ya, nah, itu dijelaskan hadis yang lain, makanya hadis itu nggak bisa diambil ditelan begitu saja. Ada hadis satu menjelaskan hadis yang lain, dikatakan ataibu minadzambi kama la dzambala. Orang yang bertaubat dari satu dosa seperti orang yang tidak berdosa. Nah, artinya kalau ya itu gugur. Ya, dan perlunya hikmahnya ada ancaman gitu supaya ibarat cambuk kan gitu. Katanya orang bijak, Allah itu menciptakan neraka itu sebetulnya supaya menggiring hambanya itu supaya dia ke surga. Kalau nggak ada ancaman kan nggak di. Diancam saja karena nggak takut kok. Dianggap itu seolah angin lalu, apalagi nggak diancam. Mainan. Ya kan? Nah, seperti itu.
Nah, jadi itu salah paham dianggap loh, oh sholat terus ini khomer. Betul. Kan ya memang ada, itu kan yang perlu dicermati sini, khomer itu dosa besar itu. Selain kafar itu ada dosa kecil. Nah itu masalahnya. Nah, itu yang perlu dicermati. Jadi ya jangan ngambil informasi sepotong-sepotong. Terus apa bisa dikafaroh ya kalau nggak tobat secara khusus. Seperti yang disepakati ulama, dosa besar itu harus ada pertobatan secara khusus. Jadi, benang merahnya begitu. Benang merahnya dosa besar. Ya, itu harus pertobatan secara khusus. Nauzubillah zina, syirik, durhaka kepada orang tua, khomer, lari dari medan perang, membunuh, itu sihir. Ini 7 yang dikatakan sebagai asabul mubiqat. Walaupun kalau dihitung lebih dari 7, tapi ini 7 yang paling masyhur. Pokok. Bisa di hadis disebutkan sebagai sab'ul mubiqat, 7 perkara yang membinasakan orang nanti di akhirat. Nauzubillah. Itu. Jadi seperti itu. Jadi jangan ambil sepotong-sepotong. Iya. Kan katanya di sebelum itu dulu. Kan tadi katanya orang yang betul tobat diampuni sebelum sampai 40 hari. Nah, bagaimana menurut antum ya, Habib? Tobat yang betul kalau dia tetap kembali lagi sebelum 40 hari, kembali lagi sebelum 40 hari, tetap dengan dosa itu bagaimana hukumnya? Iya. Di kayak bahasanya main-main dengan taubatnya beli. Itu yang poinnya di situ. Itu orang kan di awam ini wis gampang nanti ini diampuni sama Allah Taala. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun. Yang penting sholat. Tetap sholat. Ya, di sisi lain ada benarnya ya. Nah, tapi itu kan ya itu tadi STMJ sholat masih jalan. Pokoknya di sini di STMJ susu telur manja itu enak. Enak. Nah, itu barang-barang yang enak ini emang ya itu tadi. Ya, artinya begini, betul. Artinya kan gini, orang yang khamar terus tanpa sholat jelas lebih parah daripada yang tetap khamar tapi masih kosongan berarti. Masih sholat. Tapi gue ya totalnya kayak ini kan gitu. Ibarat ini plus minus. Atau dalam bahasa akuntansinya debit kredit. Jadi ya seperti itu. Ya tetap nanti akan ditotal tuh gitu. Nah, jadi ya bisa-bisa bapuk. Nah itu terserah penilaian Allah Ta'ala. Karena memang walaupun dibocorkan sebagian namanya inilah saya. Jadi dikatakan bahwa sebelum ke sana ya masalah tobat itu masalah permainan tobat. Memang intinya tobat itu kan harus ada syarat. Kan mengingat tadi kan ada kita sudah jelaskan bahwa kesimpulannya bahwa miras itu kan bukan dosa kecil. Dosa besar. Kita sudah benang merahnya tadi kalau dosa besar harus ada pertobatan secara khusus. Dosa kecil bukan kita menggampangkan, memang lebih gampang fasilitasnya dari Allah Ta'ala untuk menghapus dosa kecil. Tapi harusnya pemahamannya sebelum kembali ke taubat dosa besar ya. Pemahaman tentang sholat kepada sholat, Jumat pada Jumat, itu kafaroh. Pemahaman yang betul itu saya kutip dari syarahnya Bukhari di Qustulani itu dikatakan kenapa tidak kita berpemahaman seperti ini ya? Itu kan tadi di kafaroh ya. Terus gimana kata ulama kalau orang itu nggak punya dosa, bukan berarti maksum. Nah, pemahaman yang salah juga, yang nggak tepat, yang keliru juga. Imam Bukhari itu apa maksum? Yang maksum dalam akidah Islam itu terpelihara dari dosa yaitu para nabi. Cuma para nabi yang maksum. Para wali itu memang secara manusia, mereka sebagai manusia sebenarnya ada kesempatan untuk terjerumus, tapi karena saking dekatnya kepada Allah, ya, maka mereka dengan sikapnya itu menjaga sikap di hadapan Allah. Tapi kalau dibicara kesempatan ada sebetulnya. Lain dengan nabi itu tiba dipagari, tidak ada kesempatan. Kalau nabi bisa kesempatan berbuat dosa, loh, contohnya saja begini, bagaimana umat dengan dia? Nah, dalam akidah Islam kan nabi itu maksum. Nah, tidak maksum bukan berarti berbuat salah. Imam Bukhari, Imam Muslim itu kan hadis Bukhari. Bukhari katanya sahih. Imam Bukhari apa mak? Ini bicara masalah maksum. Tidak maksum kan bukan berarti tidak berbuat. Bukan berarti berbuat salah. Tapi dia tidak maksum dalam arti enggak seperti para nabi. Itu poin juga. Nah, terus gimana kalau seorang itu seperti para wali yang sedikit hampir boleh katakan tidak seperti kita kan? Banyak lalai, banyak dari Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Gimana kalau para wali yang enggak? Kan tadi katanya sholat kepada sholat bisa menghapus dosa. Ya menghapus dosa ya, menghilangkan menghapus. Titip X nanti. Nah, itu. Nah,
Gimana kalau para wali yang memang sedikit dosanya hampir sama sekali nggak seperti kita yang terjumus pada dosa. Gimana mereka katanya mengkafar, terus nggak punya dosa. Begini kata para ulama, seperti di tafsir hadisnya di Imam Qustulani Syarah Bukhari dan juga dikutip oleh para pensyarah hadis yang lain bahwa ketika seperti kasusnya para wali yang mereka tidak punya dosa, maka kafaro yang seharusnya digunakan untuk menghapus dosa itu digunakan untuk menaikkan derajat mereka di sisi Allah. Nah, kenapa enggak pola pikirnya seperti ini? Pola pikir kebanyakan orang kan, mohon maaf, cari popo lah, mari ngono. Ada pengampunan. Dibuset lagi. Cari balance-nya tadi. Cari balance-nya. Hanya bapo. Bapo kosong itu. Banyak oknum Penalti nanti kayak Indonesia kemarin. Kata-kata begitu. Nah itu. Nah, kenapa enggak tuh pola pikir seperti tadi? Kita kepingin derajatnya naik aja. Nah, kalau kita ada berdosa, kelas. Udah berbuat dosa terus digunakan untuk apa? Kan maka digunakan untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah. Itu. Saya sering diajak apa? miras. Oh, diajak. Tapi saya sering tolak. Oh, tolak apa tolak? Terus. Terus. Pemikiran saya gini, Pak Ustaz. Saya sholat, saya puasa, saya tirakat, saya tahajud. Kira-kira saya minum itu kan percuma, sia-sia gitu. Sia-sia. Umpamanya kalau kita sakit tidak diminumi obat kan tidak ada efek untuk sembuh. Iya. Jadi makanya saya mesti saya tolak. Di pikiranku sia-sia aku melakukan 4 hal ini yang aku jalani. Intinya tetap kalau saya berbuat gitu intinya tetap kan nggak diterima. Iya. Kan sudah tertulis di Al-Qur'annya sudah tertulis. Logika terbaliknya kan gini. Logika terbaliknya sebagaimana amal soleh tadi dikatakan bisa menghapus dosa. Maka kan logika terbaliknya dosa pun bisa mengurangi kan seperti dapat kredit. Bisa mengurangi apa yang sudah kita lakukan daripada kebaikan. Berkurang. Seperti gunung nanti rasanya. Tapi banyak orang mengatakan untuk menunggu seperti ini. Yang mengkafara itu kan tadi ini kita sudah luruskan. Apalagi itu dosa kecil kan gitu. Kalaupun apalagi dosa besar kan seperti yang saya miras tadi kan dosa besar. Semua yang kita sebutkan 7 tadi dosa besar. Apalagi dosa besar ya naudzubillah itu enggak mungkin kita ditaubati kecuali dengan syarat-syaratnya. Itu menyesal. Syarat-syaratnya itu tadi menyesal. Nah, kemudian dia berazam untuk tidak mengulang perbuatannya tadi. Kemudian dia mencabut diri dari perbuatan maksiatnya. Bukan astagfirullah boleh lagi ngelihat continue lagi cilupa dari nah itu kan artinya menyesal otomatis konsekuensi dari penyesalan itu kan dia akan menarik diri. Kalau dia sudah menyesal berarti kan ada penyebab membuat dia menyesal. Berarti dia sudah ngerti hakikat dosa, hakikat dosa ini dia sudah paham, sudah nyanda. Sehingga dia tarik diri, menyesal, menarik diri, sama berazam untuk tidak membuat dosa. Itu kalau kaitannya sama Allah Ta'ala. Kalau kaitannya sama manusia ditambah satu lagi, itu mengembalikan haknya orang atau minta halal. Nah, hak orang itu bisa harta, bisa non harta, harta dan non harta. Kalau non harta itu yang bukan berupa harta, seperti kita menghibah orang itu kita pasang-pasang. Nah, itu kan bukan harta. Jadi itu harus minta halal. Orang toksik istilah itu. Iya. Istilah yang sekarang toksik. Oh, zaman saya toksik itu. Toksik. Istilahnya. Terus kemudian itu yang berupa harta, non harta. Kalau berupa harta ya harus dikembalikan. Kalau hartanya masih ada bendanya, ya dikembalikan bendanya itu. Kalau tidak ada ya gantinya. Itu syarat taubat yang harus dipenuhi. Kalau kita bicara bagi miras tadi kan itu masuk dosa besar, salah satu dosa besar. Hingga bisa otomatis tidak bisa terkafaroh, tidak otomatis kemudian terhapus. Seperti yang sudah kita bahas tadi, harus ada pertobatan secara khusus. Dosa kecil pun seperti yang kita bahas tadi, bahwa ya jangan gitu kan pola pikirnya kan. Gak apa-apa nanti digapar. Harusnya kan dia menggunakan untuk menaikkan. Bukan Pak itu tadi, cari amannya, untuk cari amannya. Ya kan gitu. Dipikir dia belum. Ya itu. Nah ini ada lagi Apa itu? oknum kayak gitu lagi. Yang kayak apa itu? Dia minum miras 2 botol. Iya. Terus ada seseorang itu kehilangan makhluk hidup, kehilangan dogi, anjing. Oh anjing. Oh iya paham. Minta tolong carikan anjing saya. Nanti kalau
anjingnya sudah ketemu nanti dikasih uang imbalan sebesar ini. Terus aku bilang gini Pak Ustadz, loh kenapa nggak dibantu dicari ini? Nah yang orang ini bilang najis. Terus aku bilang, loh kamu minum juga sama-sama haramnya, sama-sama dosanya. Nah kenapa kok nggak ini dicariin? Nah, nanti kan dapat uang kan bisa dibelikan lagi miras lagi. Oh ini ngacari kita balik ini ngacari miras. Ya, ya bakal dapat mirasnya dong. Ya buat lainnya dong. Bahaya ini. Jadi di situ efeknya itu karena minta tolong, oknum ini minta tolong, si orang ini minta tolong, tapi si oknum ini miras dan nggak mau karena itu najis. Padahal kan dua-duanya ini haram, dosa. Tapi kenapa pikirannya oknum ini yang cuma dosa cuma ini aja? Jadi dia mungkin pikirannya mungkin tidak mau nambah-nambah dosa terlalu banyak. Atau mungkin oknum itu takut sama anjing. Bukan takut. Tidak takut. Bukan takut. Berarti cuma dia takut ludahnya. Tapi kalau ludahnya janda tidak takut. Ini baca ini sih. Kocok ini. Bagaimana? Itu bagaimana untuk menolong ini, Bib? Menolongnya jadi dia peminum, tapi dia nggak mau bantu karena yang dengan dibantu ini makhluk yang najis. Bagaimana menurut Anda? Ya ini yang pertama ya tadi itu separuh-separuh. Ya. Ada benernya. Mereka dia katakan najis ini kita tahu kan najis itu najis mukalaf. Nah, tapi yang lucu juga kan dia khamr itu najis menurut mazhab Syafi'i. Kalau kita mau bahas perbedaan ya, jadi juga supaya meluruskan persepsi bahwa memang ya kadang khawatirnya orang ngaji itu separuh-separuh. Nah, memang untuk keharaman khamr itu sepakat. Sepakat empat mazhab daripada yang diakui itu mengharamkan khamr. Yang berbeda di antara ulama itu cuma apakah khamr ini benda najis atau tidak. Jadi kalau haram sepakat haram. Apakah najis atau tidak itu yang berbeda. Mayoritas ulama itu mengatakan khamr itu najis. Nah, kemudian cuma mazhab Hanafi saja mengatakan khamr itu tidak najis. Tapi tetap loh, jangan dipersepsikan Imam Hanafi membolehkan khamr. Jadi kadang ngajinya ngantuk. Jadi Imam Hanafi mengatakan semua para mazhab itu mengatakan apa namanya empat mazhab itu mengatakan semuanya najis. Semuanya haram. Maaf, semuanya haram. Semua mengatakan khamr itu haram. Ada satu pun pendapat mengatakan itu tidak haram. Cuma yang berbeda masalah kenajisan. Memang hanya paling getol di antara mazhab itu mazhab Syafi'i yang mengatakan itu najis. Mazhab Syafi'i notabene mazhab Syafi'i itu kan dianut mayoritas Indonesia ini. Memang betul, mughaladzah. Imam Malik pun ini khilaf tentang masalah anjing itu juga diperdebatkan tentang kenajisan. Apakah najis mughaladzah apa najis biasa? Antara empat mazhab itu. Nah, terus yang harus diluruskan juga persepsi tentang masalah. Sebenarnya supaya belum ke anjing itu ya khamr juga ya. Khamr dengan alkohol, ini beda. Kalau kita nyinggung masalah kenajisan baju ada parfum dan sebagainya ya. Nah, itu beda antara khamr dengan alkohol. Karena pengertian khamr itu kullu muskirin setiap yang memabukkan. Nah, setiap memabukkan. Alkohol ini macam-macam. Ada sorbitol. Sorbitol itu ada yang dibuat semangka atau rasa manis itu namanya sorbitol. Itu gugus alkohol. Tapi kan tidak memabukkan. Apa ada fatwa yang mengatakan haram makan semangka, makan pepaya kan enggak? Karena itu mengandung sorbitol. Kalau lebih diteliti lebih dalam, sorbitol itu gugus alkohol. Tapi sama sekali tidak memabukkan. Ada lagi yang bahkan bukan memabukkan atau bisa mematikan kan gitu. Nah, sedangkan khamr itu pengertiannya dari Rasul langsung, bahkan definisinya langsung dari sabda beliau. SAW definisi khamr itu kullu muskirin, segala yang memabukkan. Kata khomaro itu artinya menutup. Makanya kerudung itu khimar, pakai khimar itu menutup kepala. Satu akar kata dengan khamr. Jadi kata khomaro artinya menutup. Khamr disebut khamr karena menutup kesehatan akal. Maka disebutkan sebagai khamr karena menutup. Ya.
Jadi ada anjing itu ada 3 macam. Ada kalbul mu'allam, anjing yang terdidik, terlatih. Ada anjing kalbus suk, anjing yang sobo pasar. Sobo pasar. Anjing sobo pasar ini anjing jinak, tapi nggak ada yang punya, dia keluyuran. Anjing liar. Nah, ya. Ketiga ada kalbul akur, anjing ganas. Anjing suka menyerang, suka anjing gila, anjing. Nah. Dari 3 ini, yang cuma halal dibunuh itu adalah anjing yang akur tadi, kalbul akur, anjing yang ganas. 2 ini haram dibunuh tanpa ada sebab. Anjing terdidik sama anjing yang sobo pasar. Nggak boleh. Itu termasuk kalau dalam istilah fikih muhtaram, makhluk hidup yang dihormati. Sedikit saya singgung masalah ini di bab tayamum. Itu ada namanya makhluk hidup yang tidak dihormati. Yang tidak dihormati. Makhluk hidup yang tidak dihormati. Maksudnya apa? Kalau kita ada air, ya, itu nggak perlu kita ngasih kepada 6 macam makhluk hidup ini karena dia tidak dihormati secara syariat. Apa itu? Orang yang meninggalkan sholat, orang kafir harbi yang memerangi Islam, orang murtad, orang zina muhson, orang zina yang sudah bersuami atau beristri, dia dirajam dan sampai mati. Sama kalbul akur, anjing galak, sama apa namanya, khinzir, babi. 6 ini diistilahkan sebagai ghairu muhtaram, makhluk hidup yang tidak dihormati. Maksudnya tidak dihormati, seandainya kita tidak ngasih air dia kehausan, itu nggak dosa. Salah satunya adalah kalbul akur tadi, anjing yang galak, anjing suka menyerang. Nah, sedangkan jenis anjing yang 2 tadi itu tidak termasuk di sini, dia berarti kan dihormati dalam syariat. Makanya kan ada hadis yang sering juga dibawakan oleh para mubaligh, ada mohon maaf pelacur atau dalam 2 yang lain pendosa, ada laki, ada perempuan, ada 2 riwayat. Itu hanya gara-gara menolong anjing kehausan itu masuk surga karena itu. Iya. Paham ya? Mungkin Jadi dari situ itu salah persepsi. Oh, anjing itu mughaladun, najis mughaladun. Betul. Semua 3 jenis anjing ini najisnya tetap mughaladun. Cuma dari sisi pandangan apakah ini dihormati dalam syariat atau tidak dihormati, itu ada 2. Ada anjing yang tidak dihormati, ada yang suka menyerang dan sebagainya. Ada anjing yang dihormati, itu anjing yang terlatih, dan anjing yang sopo pasar yang keluyuran itu termasuk muhtaram. Dia makhluk hidup juga. Ini nggak banyak dipahami fakta ini. Gitu. Gitu. Terus juga salah persepsi dia bilang, ya memang ada benarnya, ada salahnya juga. Jadi bilang nggak ada ibadah. Dia kan benarnya kan dia nggak mau numpuk dosa. Tapi sebetulnya itu dari salah persepsi, dianggapnya kalau nolong nyarikan hanya itu dosa. Dari mana kalimat itu? Itu satu simpulan yang salah. Maksud saya Pak Ustaz, kalau sudah dosa ya pecat atau pecat. Jadi jangan bilang kamu bisa minum kembar tapi nggak bisa, tapi nggak mau nolong carikan anjing. Tapi kalau menolong anjing pun nggak ada dosa. Dari persepsi itu persepsi karena anjingnya pelihara tadi. Iya, yang mirasnya lebih dosa mirasnya. Iya, itu dosa. Malah keliru tumbuh-tumbuh. Tambah kalau emang mungkin dapat pahala yang bantu nyari itu tadi, barangkali dengan itu. Seperti tadi itu yang hadis yang saya bawakan ada pelacur dan sebagainya. Itu yang diampuni hanya gara-gara memberi minum anjing. Anjingnya haus, memberi minum anjing. Anjingnya ketemu, dapat imbalan, akhirnya diberikan lagi kamar. Wah, ini berat ini. Maksudnya tinggi, gak dapat pahala lagi, cuma dapat dosa terus ini. Ya memang betul, ya kita nggak membenarkan terus kadung basah nyemplung sekalian, itu nggak bisa. Itu justru kalimat yang sering digunakan oleh setan untuk orang yang mau tobat supaya dia tidak tobat. Kadung sukses itu sudah bahasanya sukses, setannya sukses berarti. Jadi sukses setannya minal jinnati wan nas, dari manusia juga. Berarti ini cocoknya dipanggil Muhammad Al-Hasan. Oh, saya coba pakai betul jangan. Allah. Betul. Oke. Sudah. Jadi sampai di sini dulu, kita lanjutkan episode selanjutnya. Ini kita mau sholat maghrib. Saya ke pribadi. Alhamdulillah. Insyaallah nanti kita ketemu lagi di channelnya Mas J. YouTube. Insyaallah nanti kita berkelanjutan dengan edisi dan pertanyaan-pertanyaan ini kita apel. Mungkin teman-teman mau tanya, kita nanti upload di YouTube yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.